Siapa nih yang udah siap memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan bersama di sini ada Kak Lydia dan Kak Cika. Yuk 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 yuk. Ini dunia Bapa. Ini dunia Bapa. Hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah. Pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Sekali lagi. Ini dunia Bapa, burung bernyanyilah, terang fajar mekar bunga memuji Pencipta. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berdaya, hanya Dia berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku bersuka, umat semua memuji Dia, nyatakanlah taat-Nya. I have a Father, He is my Father, He reigns in power and in love. I have a Father, my glorious Father, Creator, Master, King, my God. We have a Father. We have a Father. He is our Father. He reigns in power and in love. We have a Father, our glorious Father, Creator, Master, King, my God. This is my Father's word. Oh, let me never forget. Though the wrong seems so strong, God is the ruler, yeah. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Dia lagi dengan lagu ini bersama-sama. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, oh Thou of God and man the Son, Thee will I cherish, Thee will I honor, though my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows
now and forevermore. Be thine. Say glory and honor. Glory and honor, praise, adoration, now and forevermore. Be thine, now and forevermore. Be thine. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang kami rasakan setiap hari dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, atau dimanapun itu, bahkan di tengah pandemi saat ini, kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi dalam firman yang akan kami dengarkan ini Tuhan, biar kami dapat duduk manis, mengerti apa yang menjadi pelajaran di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, kalian datang lagi ke bengkelku. Senang sekali aku bisa bertemu dengan kalian. Seperti yang kalian tahu, aku suka sekali memperbaiki barang rusak. Biasanya, barang itu akan menjadi lebih baik setelah diperbaiki. Tetapi, ternyata ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa aku perbaiki bagaimanapun aku berusaha. Baru-baru ini, ada seorang teman yang menelpon dan memberitahu kalau kakeknya sakit keras. Padahal, kakeknya ini seorang yang sangat baik hati kepada semua orang. Kakeknya juga sangat mengasihi Tuhan. Ia suka melayani Tuhan, membaca Alkitab, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Berita sedih seperti ini sering membuat kita sulit percaya kalau Tuhan itu baik. Temanku berkata, dia tidak mengerti mengapa Allah membiarkan kakeknya sakit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa duduk dengannya dan memberikan dia support. Tidak banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mereka yang sedang sedih. Terkadang memang hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang sedang bersedih adalah duduk bersama dengannya, menemani dia, mendengarkan keluhan dan kesedihannya. Kita semua juga pasti pernah kan mengalami masa-masa sulit. Aku jadi ingat sebuah kisah Alkitab yang ingin aku bagikan kepada kalian. Semoga kisah ini bisa memberkati kita. Adik-adik, kalian pasti ingat kan ya pertanyaan besar yang kita renungkan selama beberapa minggu ini? Ada ingat nggak? Coba sebutkan pertanyaan besar yang sudah dikasih tahu minggu lalu. Apa? Kak Willy belum dengar? Iya, itu dia. Luar biasa, semua sudah berusaha mengingat dan menjawab. Kalau ada yang lupa, nggak apa-apa. Kak Willy bantu ya. Pertanyaan besar kita adalah, siapakah Allah? Who is God? Jawabannya tahu dong ya. Allah adalah pencipta dan raja kita. God is our creator and our king. Adik-adik, kalau kita mengenal dan mengetahui tentang Allah, itu akan membantu kita mengerti segala hal dalam Alkitab. Kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu karena Ia mengasihi kita. Sebagai pencipta, Allah juga adalah raja atas segala sesuatu. Dengan kuasa yang Allah punya, Ia bisa menghukum dosa dan juga menyelamatkan manusia. Sekarang, Kak Willy mau ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Alkitab ini adalah firman Allah, dan semua di dalamnya adalah firman yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Semua yang ada dalam Alkitab kita ini benar karena semuanya bersumber dari Allah. Sekarang kalau semua sudah pegang Alkitab masing-masing, yuk kita buka ya dari Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu
Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita semua sudah belajar tentang Allah menciptakan dunia, dan semua yang Allah ciptakan itu baik. Setelah itu kita belajar juga Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, kakak dan adik-adik, papa, mama, kita semua pokoknya. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya kita punya sifat-sifat seperti Allah, tetapi tidak sempurna. Kemudian kita juga belajar kalau dosa masuk ke dalam dunia. Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Akibatnya dosa pun masuk ke dalam dunia. 2 minggu terakhir kita belajar tentang beberapa cara Allah mengatasi ketidaktaatan manusia. Hari ini kita akan belajar tentang seorang pria yang bernama Ayub. Dia mengalami kesulitan yang berat sekali dalam hidupnya. Walaupun kitab Ayub tidak menceritakan kisah yang sama seperti kitab Kejadian, tetapi banyak ahli Alkitab yang percaya kalau Ayub hidup di waktu yang sama dengan saat kisah di kitab Kejadian. Kisah kita hari ini berjudul Penderitaan Ayub. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Ayub? Masih ingat nggak apa yang terjadi dengan Ayub? Kalau nggak ingat, biar Kak Willy ceritakan lagi ya untuk kita semua. Ayub ini, adik-adik, adalah orang yang sangat kaya. Dia punya ribuan kambing domba, punya ribuan unta, lembu, dan budak-budak yang sangat banyak. Alkitab juga menuliskan kalau Ayub adalah orang yang terkaya di daerahnya. Ayub juga punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dengan segala yang dimiliki Ayub, ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Bahkan sewaktu iblis datang ke hadapan Allah, dengan bangga Allah menceritakan tentang ketaatan Ayub. Allah bilang ke iblis begini adik-adik, "Coba lihat hambaku Ayub, dia begitu taat dan jujur, dan tidak ada yang lain seperti dia di bumi." Memang Ayub adalah orang yang jujur, menghormati dan mengasihi Allah, sehingga tidak mau melakukan perbuatan yang jahat. Iblis kemudian menjawab Tuhan begini, "Wajar saja Ayub taat kepada Allah, karena Allah memberkati Ayub dan menjaga dia. Coba kalau Allah ambil itu semua, pasti Ayub tidak akan taat sama Allah." Mendengar itu, Allah tetap tenang, karena Allah yakin dan tahu kalau Ayub pasti tetap taat. Makanya Allah memberikan izin supaya iblis bisa mencobai Ayub. Tetapi Allah melarang iblis untuk mengambil nyawa Ayub. Atas seizin Tuhan, maka iblis mendatangkan berbagai macam penderitaan pada Ayub. Sebagian hewan ternak yang dia miliki dicuri oleh orang lain. Bahkan sebagian lainnya mati karena disambar petir dan terbakar. Selain itu, anak-anak Ayub diserang oleh badai dan akhirnya meninggal. Harta yang dimiliki Ayub, bahkan keluarga yang dikasihinya, hilang semua dalam sekejap. Ayub begitu sedih mendengar segala berita ini. Tetapi dia tetap setia mengikuti Tuhan. Iblis kemudian datang lagi kepada Allah dan bilang begini, kalau Ayub sakit, pasti dia tidak akan menyembah Tuhan lagi. Sekali lagi Allah yakin dan tahu bahwa apapun yang akan menimpa Ayub, dia pasti tetap setia pada Allah. Tuhan pun memberikan izin lagi pada iblis untuk membuat Ayub sakit, tetapi tidak boleh membunuh Ayub. Akhirnya Ayub yang sudah tidak punya apa-apa ini, sekarang jadi sakit kulit. Di semua badan dia ada borok, adik-adik. Di tangannya ada, di kepalanya ada, di badannya ada, di kakinya ada. Semua badan Ayub dipenuhi dengan borok. Kira-kira bagaimana ya perasaan Ayub setelah menerima segala penderitaan tersebut? Sedih? Pasti. Bingung? Pasti iya. Marah atau kecewa sama Tuhan? Bisa jadi. Di tengah keadaan yang seperti ini justru Ayub malah diejek dan dihina oleh orang di sekitarnya.
baik istri dan juga teman-temannya. Istri dari Ayub justru bilang, "Ngapain kamu masih percaya sama Allah? Kutuki saja Allah karena dia sudah membuat kamu menjadi seperti ini." Namun jawaban Ayub pada istrinya adalah, "Masa kan kita cuma mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk dari Allah?" Teman-teman Ayub juga datang untuk memberikan penghiburan untuk Ayub sewaktu ia sedih. Namun, mereka kemudian malah menuduh Ayub telah melakukan kesalahan dan menyuruh Ayub bertobat. Teman-teman Ayub berpikir kalau Ayub sampai menerima segala macam penderitaan ini, pasti Ayub pernah melakukan kesalahan. Padahal ini tidak benar adik-adik. Terkadang, tanpa kita melakukan kesalahan apapun, kita tetap bisa menerima hal-hal yang buruk seperti yang dialami Ayub. Tentunya, itu terjadi atas seizin Tuhan ya. Hanya Tuhan saja yang mengerti mengapa hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Satu yang kita perlu percaya dan pegang terus adalah apapun kondisi yang sedang kita alami, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau kita jadi Ayub, apa yang kita rasakan adik-adik? Kita kehilangan seluruh harta kita, keluarga yang kita sayang pun meninggal. Sekarang ditambah dengan kita dituduh salah oleh orang-orang terdekat kita dan teman-teman kita. Rasanya pasti sedih sekali adik-adik. Kita juga pasti merasa marah dan kecewa kepada Tuhan. Ayub pun berkali-kali mengatakan pada teman-temannya, "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa." Ayub juga sewaktu berbicara dengan teman-temannya mengungkapkan kekecewaannya pada Tuhan. Ia mengeluh pada Tuhan. "Mengapa ini semua terjadi walaupun aku tidak bersalah?" Adik-adik, kalau dalam hidup ini kita merasakan penderitaan yang begitu parah, sampai akhirnya kita sedih dan kecewa pada Tuhan, tidak apa-apa. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Jangan justru kita simpan dan akhirnya kita jadi meninggalkan Tuhan. Lebih baik kita mengungkapkan segala kesedihan kita, kekecewaan kita, kebingungan kita kepada Tuhan, daripada kita simpan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Dengan jujur di hadapan Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan bagi kita adik-adik. Sewaktu Ayub menyampaikan segala keluhannya pada Tuhan, Allah akhirnya berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Allah memberikan banyak pertanyaan pada Ayub. Di mana engkau saat aku menciptakan bumi ini? Apa engkau bisa mengukur besarnya bumi? Apa engkau bisa meletakkan bintang-bintang di langit? Apa engkau bisa membuat petir? Bisakah engkau memberi makan hewan-hewan? Apa engkau bisa membuat kuda menjadi kuat? Begitu adik-adik pertanyaan yang Tuhan berikan pada Ayub. Setelah ditanya oleh Tuhan, Ayub pun menyadari betapa maha kuasanya Tuhan. Ayub hanya bisa menjawab, "Siapakah aku yang hina ini? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub sadar kalau dia hanya manusia yang terbatas, tidak bisa apa-apa. Ayub juga tidak mengerti maksud dari Tuhan atas semua yang telah terjadi. Namun, Ayub yakin kalau Tuhan baik dan rencana Tuhan pastilah yang terbaik dalam kehidupannya. Di akhir dari kisah Ayub, ia berkata, "Dulu, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Ayub menyesal sudah meragukan Allah. Namun dari momen itu, Ayub semakin mengenal Allah lebih dekat. Setelah itu semua, Tuhan menyembuhkan Ayub dan Tuhan mengaruniakan harta kembali bagi Ayub. Ia bahkan punya anak-anak dan masih bisa melihat cucu-cucunya tumbuh dewasa. Adik-adik, kisah Ayub mungkin bukan kisah yang paling enak didengar. Karena justru di dalamnya kita melihat Ayub menderita. Begitu banyak hal buruk yang menimpa dirinya. Padahal ia adalah orang yang begitu mengasihi dan taat kepada Allah. Tidak adil rasanya apa yang dialami oleh Ayub.
Namun kita perlu tetap mengimani bahwa Allah tidak pernah membuat kesalahan. Teman-teman Ayub dan istri Ayub yang justru salah karena menuduh Ayub melakukan kesalahan. Mereka pikir kalau Allah hanya mengizinkan orang mengalami penderitaan karena seseorang tidak taat. Padahal tidak demikian. Kita sudah belajar bahwa Tuhan tetap bisa mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, walaupun kita hidup taat pada Tuhan. Dan bukankah ini juga yang kita lihat dalam diri Tuhan Yesus? Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Tetapi Tuhan Yesus harus menjalani penderitaan yang begitu luar biasa. Ia menderita, ia disiksa, ia bahkan mati di kayu salib. Dan dari penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, akhirnya kita bisa beroleh keselamatan. Penderitaan yang tidak lagi kita alami adalah keterpisahan dengan Allah. Karya Yesus di kayu salib justru menjembatani hubungan kita dengan Allah. Walau dalam dunia ini kita masih bisa mengalami penderitaan, tetapi kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Roh Kudus-Nya telah tinggal bersama dengan kita sewaktu kita percaya pada Yesus. Adik-adik, ayat kunci kita dari Kolose 1 ayat 16 menuliskan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu di dunia ini memang diciptakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Termasuk penderitaan yang kita alami pun, itu atas izin dan kehendak Tuhan, demi memuliakan Tuhan. Walau dunia ini rusak karena dosa, suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang untuk memulihkan segala sesuatunya. Siapakah Allah, adik-adik? Ia adalah pencipta dan raja kita. Tuhan Yesus sudah ada sejak sebelum dunia ini diciptakan, dan Ia terus menopang seluruh semesta ini. Semua yang terjadi dalam dunia ini, entah yang baik, entah yang buruk, itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun bisa memuliakan Tuhan dengan menuruti perintah-perintahnya dan membagikan kisah tentang Tuhan Yesus pada orang-orang di sekitar kita. Mari kita... tunggu sebentar ya, Ririk. Ada chat yang masuk nih. Kak Willy bacakan ya untuk kita semua. Ada teman kita yang nanya begini. Banyak teman dan anggota keluargaku yang sedang mengalami masa-masa sulit. Mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi? Ini pertanyaan yang baik sekali ya adik-adik. Dan mungkin beberapa dari kita juga mengalaminya. Kak Willy yakin rasanya tidak enak harus melewati hal buruk. Entah itu kehilangan papa, mama, adik, atau kakak. Atau mungkin kalau orang tua kita kesulitan mencari pekerjaan. Pastinya sedih dan bingung juga apa yang harus kita lakukan. Kadang memang tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar atau penyelesaian dari masalah yang kita hadapi. Kak Willy cuma bisa bilang untuk mari kita sampaikan kesedihan kita, kebingungan kita kepada Tuhan. Mungkin hal buruk yang sedang kita alami adik-adik adalah cara Tuhan menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia terbatas dan memang membutuhkan pertolongannya. Di masa-masa kita sedang mengalami hal buruk, ingatlah, Tuhan akan selalu menghibur dan menguatkan kita. Kita hanya perlu datang kepadanya, sama seperti Ayub, yang menyampaikan semua kesedihan dan keluhannya kepada Tuhan. Dari situlah, Ayub sadar bahwa dirinya terbatas, dan tetap membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita pun sama, adik-adik. Kita butuh pertolongan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Semoga jawaban ini menolong kita semua ya. Mari kita akhiri sermon kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar dari tokoh Ayub. Orang yang taat, orang yang saleh, tapi tetap hidupnya menderita. Dan penderitaan yang dialami oleh Ayub itu pun terjadi atas izin Tuhan. Bahkan kami juga bisa melihat Tuhan Yesus pun satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Hidupnya pun dipenuhi dengan penderitaan. Dan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus adalah untuk kebaikan kami. Hari ini Tuhan, dan mungkin di masa depan kami
kami mungkin masih akan merasakan penderitaan. Tapi setidaknya kami tahu penderitaan itu hanya hal yang biasa. Karena penderitaan yang paling parah, keterpisahan kami dengan Tuhan, itu telah dipulihkan melalui darah Yesus di kayu salib. Dan biarlah kami di dalam menjalani hidup ini memiliki pengharapan penuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami terus dekat denganmu. Dalam apapun kondisi yang kami alami, kami tetap taat dan tetap mengikuti perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga yang akan memampukan kami untuk terus taat dan dekat padamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Willy mau ajak kita semua untuk sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Ayub 42 ayat 2. Oke, Ayub 42 ayat 2. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi ya, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. And now, the English one. Job 42 verse 2. You can do all things, no plan of yours can be ruined. One more time. You can do all things, no plan of yours can be ruined. Adik-adik, terima kasih untuk kesetiaan adik-adik semua mengikuti ibadah kita sampai saat ini. Dan sebelum kita bubar, Willy mau ingetin 4M-nya. Oke? Pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, membaca Alkitab. Itu saja. Happy Sunday and God bless you.